Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Wahyu Ramadhani. Saya mahasiswa jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya, kelas 2018B dengan NIM 18088. Di sini saya akan membahas mengenai review jurnal Hukum Laut Internasional dengan judul High Seas Fisheries Governance: A Framework for the Future, atau yang artinya tata kelola perikanan laut lepas, kerangka kerja untuk masa depan, yang ditulis oleh Crothers Lindy Nelson yang merupakan Menteri Perikanan Selandia Baru dan diterbitkan pada tahun 2007. Jurnal ini memfokuskan bahasanya mengenai pentingnya pengaturan tata kelola yang bertanggung jawab agar berhasil mengelola perikanan laut lepas. Penulis juga mengusulkan bahwa kebebasan menangkap ikan di laut lepas dapat diubah menjadi hak untuk berbagi dalam kekayaan bersih yang dihasilkan dari panen berkelanjutan perikanan laut lepas. Menurut pandangan penulis, manajemen perikanan laut lepas harus memastikan bahwa semua negara memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perikanan laut lepas, terlepas dari apakah mereka ikut serta dalam penangkapan ikan. Yang kedua, semua pemanen harus ramah lingkungan. Selanjutnya, sumber daya perikanan digunakan secara efisien dan lembaga manajemen yang bertanggung jawab. Untuk dapat memenuhi keempat aspek tersebut, penulis mengusulkan agar perikanan laut lepas dikelola oleh perusahaan pengelola perikanan laut lepas, yaitu High Seas Fisheries Management Companies, atau yang disingkat HSFMC. Perusahaan HSFMC ini menurut saya bagus karena mempunyai sebuah tujuan yang jelas, pengaturan tata kelola yang rinci dalam perusahaan tersebut, yang di dalamnya memuat mengenai peran dan tanggung jawab perusahaan serta mekanisme yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya juga ada fungsi perusahaan yang memuat 3 fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan, pengalokasian, penegakan hukum, serta HSFMC ini juga memiliki pendekatan implementasi. Segala hal tersebut menurut pandangan penulis dapat menutupi kekurangan-kekurangan dalam organisasi pengelolaan perikanan yang ada saat ini. Jika kita melihat dalam peraturan hukum laut internasional mengenai kebebasan di laut lepas, terdapat dalam pasal 87 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur mengenai 6 jenis kebebasan di laut lepas, yakni kebebasan berlayar, kebebasan untuk melakukan penerbangan di atas laut lepas, kebebasan untuk memasang kabel dan saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut dengan memperhatikan bab 6, kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi yang diizinkan menurut hukum internasional dengan memperhatikan bab 6, kebebasan menangkap ikan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam bagian 2, dan kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan memperhatikan bab 6 dan bab 13. Dalam pasal 116 mengatur bahwa semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada kewajiban berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Hak-hak dan kewajiban serta kepentingan negara pantai yang ditetapkan dalam pasal 63 ayat 2 dan 64 ayat 1 konvensi ini, dan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kebebasan menangkap ikan di laut lepas tidak dapat semata-mata ditafsirkan bebas dan mutlak, karena harus sejalan dengan kewajiban konservasi jenis dan persediaan ikan, khususnya ikan beruaya terbatas dan ikan beruaya jauh, sebagaimana diatur di dalam pasal 63 ayat 63 dan pasal 64 konvensi ini. Oleh sebab itulah dibentuknya sebuah organisasi internasional mengenai pengelolaan perikanan dengan yang bernama Regional Fisheries Management Organization atau RFMO, di mana
organisasi internasional ini merupakan organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan merupakan amanat dari Konvensi Hukum Laut mengenai pengelolaan perikanan laut lepas. Regulasi internasional yang melegitimasi terbentuknya serta mengatur peran dan fungsi dari RFMU ini ialah The United Nations Agreement on Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks tahun 1995 yang lebih dikenal dengan UNFSA. Persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995 ini memuat materi-materi pokok yang antara lain ialah ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang berupaya terbatas dan persediaan ikan yang berupaya jauh. Yang kedua, ketentuan mengenai mekanisme kerjasama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang berupaya terbatas dan persediaan ikan yang berupaya jauh. Selanjutnya, mengatur juga mengenai ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal dan mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas. Tujuan dibentuknya UNFSA ini terdapat dalam pasal 2, yaitu untuk menjamin konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan atas persediaan ikan yang berupaya terbatas dan persediaan ikan yang berupaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang terkait dari konvensi. Juga mengatur mengenai mekanisme kerjasama internasional dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan, yaitu terdapat dalam pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara pantai dan negara yang melakukan kegiatan perikanan di laut lepas diwajibkan untuk bekerja sama dalam melakukan konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang berupaya terbatas dan persediaan ikan yang berupaya jauh. Kerjasama tersebut dilakukan baik di tingkat bilateral maupun multilateral melalui organisasi-organisasi pengelolaan perikanan subregional atau regional yang kompeten. Dalam melakukan kerjasama ini, negara-negara harus memperhatikan karakteristik khusus dari subkawasan atau kawasan untuk menjamin konservasi dan pengelolaan yang efektif atas persediaan kedua jenis ikan tersebut. Negara-negara peserta persetujuan PBB mengenai persediaan ikan tahun 1995 ini diharuskan menaati kewajiban-kewajiban yang ada dalam persetujuan ini. Dikarenakan hal tersebut supaya pengelolaan ikan di laut lepas dapat berjalan dengan baik dan efektif. Saat ini terdapat beberapa organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki wewenang mengatur konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan tuna di dunia, yaitu ialah The Conservation Convention of Southern Bluefin Tuna Commission atau konvensi tentang konservasi ikan tuna sirip biru selatan. Selanjutnya Inter-American Tropical Tuna Commission. Selanjutnya The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna. Selanjutnya The Indian Ocean Tuna Commission atau Komisi Ikan Tuna Samudra India. Selanjutnya The Western and Central Pacific for Fisheries Commission atau WCPFC. Itulah beberapa organisasi pengelolaan perikanan regional yang ada di dunia yang menjadi acuan apabila sebuah negara di dunia ingin bergabung menjadi anggota. Selanjutnya saya akan kembali mengenai perusahaan HSMFC yang diusulkan oleh penulis. Menurut saya perusahaan tersebut bagus menurut saya karena dapat usulan-usulan atau gagasan-gagasan yang diusulkan oleh penulis itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam organisasi pengelolaan ikan dunia saat ini. Akan tetapi perlu dibutuhkan regulasi internasional dan persetujuan negara-negara PBB atas adanya perusahaan tersebut, serta agar dapat diterapkannya perusahaan tersebut
di kemudian hari. Tetapi untuk saat ini menurut saya belum diperlukan perusahaan tersebut. Sebaiknya untuk saat ini dapat memaksimalkan organisasi pengelolaan perikanan regional yang telah ada, karena dalam pasal 2 persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995 ini, bahwasannya jaminan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan atas ketersediaan ikan bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh dapat terlaksana dengan baik apabila setiap negara melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan konvensi ini. Jadi, jika negara-negara bisa memanfaatkan organisasi pengelolaan perikanan regional yang ada dan mematuhi semua kewajiban-kewajiban serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi tersebut, bukan tidak mungkin hal tersebut, pengelolaan perikanan yang baik dan efektif akan terwujud. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.